Halo sahabat rumah belajar, kali ini kita akan sampaikan tutorial pembuatan video menggunakan animasi Powtoon. Mari kita simak bersama-sama. Sahabat rumah belajar, langkah pertama yang kita lakukan ketikkan www.powtoon.com, lalu kita enter. Nah, kita sudah sampai di halaman yang seperti ini. Apabila sahabat rumah belajar belum pernah mendaftarkan, silahkan sign in terlebih dahulu. Masukkan alamat email, kemudian password yang akan kita daftarkan. Tetapi apabila sahabat rumah belajar sudah pernah mendaftarkan atau sudah mendaftar, silahkan login. Kita login terlebih dahulu, lalu kita tunggu beberapa saat. Saya sarankan gunakan login with Google. Jadi di sebelah kiri bawah. Kita login with Google, kita klik Google. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, masukkan alamat email, kemudian klik berikutnya, masukkan password, dan klik berikutnya. Lalu tunggu beberapa saat loading. Sahabat rumah belajar, ketika kita mengerjakan animasi Powtoon, maka kita tidak perlu mendownload karena ini bersifat online. Nah, kita sudah masuk, dan apabila kita ingin berkreasi, silahkan menggunakan template yang sudah ada atau menggunakan create. Kali ini kita klik create ya untuk berkreasi dari awal. Kita klik. Nah, di sini sebaiknya sahabat memilih yang horizontal, yakni dengan perbandingan 16:9 karena itu sangat kompatibel apabila kita upload pada YouTube kita. Nah, kita tunggu loading untuk beberapa saat. Sahabat rumah belajar, setelah beberapa saat loading, nanti akan terbuka yang seperti ini. Nah, di sini tersedia 5 macam animasi yang bisa kita gunakan. Kita pilih salah satu dan nanti bisa kita kombinasikan dengan yang lain. Misalnya, saya pilih modern age terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka slide pertama. Jangan lupa untuk memberi judul terlebih dahulu. Di sini kita akan beri judul sistem koloid. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah namanya ruler. Jadi kita bisa mengatur waktunya maksimal sampai 20 detik. Apabila kita ingin menambahkan waktu, maka klik saja tanda plus di sebelah atas. Kemudian apabila kita akan mengurangi waktu, cukup dikurangi saja dengan tanda minus. Nah, untuk slide pertama, karena ini masih pembukaan, saya berikan waktu yang sedikit saja. Lalu kita berikan background. Background kita bisa upload dari komputer atau bisa memilih dari yang sudah tersedia. Nah, kita pilih salah satu. Lalu kita juga bisa memasukkan logo. Nah, logo bisa kita ambil di sini ya. Kita klik saja, kita ke bawah, kita coba cari gambar ya. Bisa kita upload dari komputer kita. Klik saja upload, nanti akan terupload di slide pertama tadi. Namun apabila kita sudah pernah menyimpannya, maka kita bisa ambil dari di sini sudah tersedia. Misalnya saya ambil logo dari Kemdikbud. Kita bisa atur, kita bisa tarik. Jangan lupa ditarik pojokannya ya, jangan yang di bagian tengah. Nah, kita bisa tarik kembali, kita atur posisi di tempat yang akan kita letakkan. Lalu begitu juga dengan logo rumah belajar. Sama prosesnya, kita cukup klik, kemudian tarik pojokannya dan kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan beberapa benda lain, misalnya. Nah, kita cek di sini di bagian kanan ya. Di sini kita klik ya. Misalnya kita tambahkan
properties ya, props di sini. Nah, properties silahkan diambil dari yang disediakan. Kita bisa klik saja langsung ya. Properties yang kita ingin masukkan, misalnya di sini matahari, kita juga bisa atur seperti tadi pojokannya ya. Kita atur letaknya di mana, besar kecilnya juga bisa kita tentukan dan kita atur. Nah, sahabat rumah belajar bisa menambahkan berbagai jenis gambar atau animasi yang lain sesuai yang sahabat rumah belajar inginkan. Untuk yang gratis maka tidak akan ada tanda Pro Plus. Bagi yang berbayar akan ada tanda Pro Plus. Nah, untuk menambahkan yang lain silahkan saja diatur ya. Beberapa benda bisa kita letakkan di slide pertama kita. Begitu. Kita bisa atur besar kecilnya. Lalu kita juga bisa menambahkan yang namanya adalah karakter. Nah, di sini tersedia karakter yang Pro Plus artinya berbayar. Kita pilih yang tidak bertanda Pro Plus. Nah, kita klik saja di sini. Kita pilih yang sesuai dengan karakter yang kita ingin masukkan di dalam slide pertama kita. Nah, saya memilih di sini jangan langsung diklik ya. Kita pilih dulu yang sesuai dengan bentuk tangan atau apa yang akan dilakukan oleh karakter yang akan kita masukkan tadi. Nah, saya memilih yang di sini idea ya. Kita klik saja. Nah, ketika nanti kita klik maka sudah langsung akan masuk ke dalam slide pertama kita, dan apabila belum sesuai kita bisa atur, ditarik ya sesuai di tempat yang kita inginkan. Begitu juga dengan besar kecilnya bisa kita sesuaikan dengan menarik pojokan dari gambar tadi. Nah, di sini bisa kita atur seperti ini. Lalu ketika kita akan mengubahnya bisa kita flip ya. Jadi bisa dibolak-balik tanda tangannya ini ya. Kemudian kita bisa menambahkan teks ya. Kita add title, judulnya tadi adalah sistem koloid. Nah, di sini bisa kita atur juga besar kecilnya. Kita letakkan di tempat yang sesuai. Apabila terlalu besar maka klik saja di sini ukurannya, plus untuk menambah besar, kemudian min untuk memperkecil. Begitu juga dengan warnanya, kita bisa atur di lingkaran yang ada di sebelah atasnya. Nah, kita bisa atur warnanya sesuai yang kita kehendaki. Lalu untuk pengaturan ini ya, di pengaturan ini juga bisa kita pilih jenis hurufnya ya. Di tanda kanan yang bergerigi ya. Nah, di sini kita bisa atur jenis huruf yang akan kita gunakan sesuai yang diinginkan. Nah, di sini karena online ini agak membutuhkan waktu begitu ya. Jadi ditunggu saja sampai muncul. Nah, kalau sudah kita bisa langsung mengatur ya letak dari gambar-gambar yang sudah kita berikan atau animasi yang sudah kita letakkan pada slide 1. Kita atur jaraknya ya sesuai dengan yang kita inginkan ya, kemunculannya di detik keberapa. Lalu kita bisa coba dengan menarik segitiga hitam ke kiri, lalu kita klik segitiga biru. Nah, kita kalau klik segitiga biru maka di sini akan bisa dicoba. Nah, ini sudah dicoba ya, sudah berjalan sesuai waktu yang kita inginkan. Sahabat rumah belajar, apabila kita ingin menambahkan efek pada karakter atau tulisan, misalnya pada karakter, kita klik kanan terlebih dahulu, lalu enter atau exit effect, dan kita pilih efek yang akan kita gunakan. Pilih saja sesuai yang diinginkan. Nah, di sini saya memilih salah satu, sahabat bisa memilih yang lain, begitu ya. Nah, di sini saya memilih change hand, saya pilih salah satu. Nah, nanti bisa kita cek, lalu kita ke tulisan ya. Jadi text effect-nya saya mau pilih yang write atau menulis. Nah, sudah. Kemudian kita bisa cek dengan menarik segitiga hitam ke kiri ya, ke paling kiri untuk melihat efek yang sudah kita berikan. Lalu kita klik segitiga yang berwarna biru. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa efeknya sudah kelihatan begitu. Nah, untuk yang slide pertama kita sudah selesai.
Nah, apabila sahabat rumah belajar akan menambahkan slide kedua, cukup menambahkan tanda plus di sini dan akan tersedia slide kedua atau slide selanjutnya sesuai yang kita inginkan. Sama seperti pengaturan slide pertama, misalnya kita akan menambahkan background, bisa juga kita kombinasikan dengan animasi yang lain. Nah, di sini kita bisa kombinasikan misalnya dengan kartun gitu ya. Kita klik saja. Nah, di sini sudah tersedia animasi kartun. Kita pilih backgroundnya, bisa kita upload dari komputer kita atau kita ambil dari yang sudah tersedia. Kita pilih salah satu misalnya. Pilih background sesuai yang sahabat rumah belajar inginkan. Nah, sudah. Nah, lalu pengaturan dan sebagainya seperti yang sudah kita lakukan pada slide yang pertama, begitu ya. Lalu selanjutnya di antara slide pertama dan slide kedua, nah ini perlu kita tambahkan adanya perpindahan slide, begitu ya. Nah, kita klik di antara slide pertama dan kedua, kita cari sesuai yang sahabat rumah belajar inginkan. Di sini pilih saja salah satu. Nah, saya di sini memilih clipboard. Lalu kemudian setelah kita pilih, kita bisa juga tambahkan musik, yakni di bawah ya dengan sound. Nah, sound ini kita bisa menambahkan musik yang sudah tersedia atau menambahkan ya add music di sini dari laptop kita. Apabila sudah, nah kita bisa add sesuai dengan musik yang kita kehendaki. Jadi bisa dari laptop atau dari musik kita maupun dari musik yang sudah disediakan. Sahabat rumah belajar, apabila kita ingin menambahkan rekaman, ini juga bisa ya. Di sini tersedia add voice over. Kita klik saja. Lalu di sini ada tanda plus di bawah add voice over. Nah, lalu record. Nah, kita bisa memulai start record. 3, 2, dan 1. Nah, kita bisa mulai merekam suara kita. Dan ketika sudah selesai, maka kita bisa stop record. Ketika nanti dihasilkan suara yang sudah baik, maka kita bisa save. Tetapi apabila kita masih menghendaki pengeditan, nah kita delete saja dan kita ganti dengan rekaman yang baru. Jangan lupa untuk selalu menyimpan di save atau langsung melihat project kita pada preview, klik kanan atas preview. Nah, di sini kita bisa melihat project yang sudah kita buat. Apabila sudah sesuai, maka sahabat rumah belajar bisa langsung mengekspornya. Tetapi apabila belum sesuai, bisa disilang terlebih dahulu, lalu diedit sesuai yang diinginkan perbaikannya. Nah, kita bisa mengekspornya dengan mengeklik bagian kanan bawah di sini, klik ekspor. Sahabat rumah belajar, apabila kita sudah klik ekspor, maka nanti tunggu beberapa saat untuk loading dan kita bisa unggah ke berbagai sosial media maupun kita download. Kita tunggu ya beberapa saat. Nah, di sini akan muncul bisa kita unggah ke Facebook, YouTube, atau yang lain, atau kita bisa download dalam PPT atau PDF. Apabila kita unggah ke akun YouTube kita, maka kita isi data selengkapnya dan nantinya kita akan mendapatkan pemberitahuan bahwa sudah terunggah pada YouTube kita. Sahabat rumah belajar, demikian tadi tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan animasi Photoon. Selamat mencoba. Terima kasih.